Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang saddu zari'ah. Pengertian saddu zari'ah. Dilihat dari segi bahasa, saddu zari'ah terdiri dari dua kata, yaitu kata saddu yang artinya menutup dan kata zari'ah yang berarti jalan. Jadi secara bahasa, saddu zari'ah artinya menutup jalan. Akal akan berkata kalau jalan itu ditutup, maka konsekuensinya semua arah yang akan menuju ke pintu itu tidak boleh dilalui. Adapun menurut istilah syara, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Syaukani, sebagaimana dikutip oleh Fathur Rahman Jamil, saddu zari'ah ialah sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh, namun hal itu akan membawa kepada hal yang dilarang. Dari definisi tersebut diperoleh gambaran secara jelas bahwa saddu zari'ah merupakan usaha mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Dengan demikian, metode ini bersifat preventif atau usaha pencegahan. Artinya, segala usaha yang hukum asalnya mubah tetapi akan membawa kepada perbuatan yang haram, maka hukumnya menjadi haram. Di antara kasus hukum yang ditetapkan berdasarkan metode ini adalah kasus pemberian hadiah kepada hakim. Seorang hakim haram menerima hadiah dari pihak yang berperkara sebelum perkara ini diputuskan, karena dengan hadiah itu dikhawatirkan akan membawa ketidakadilan dalam memutuskan perkara yang sedang ditanganinya. Padahal pada dasarnya menerima pemberian dari orang lain hukumnya boleh-boleh saja, tetapi dalam kasus seperti di atas menjadi haram hukumnya. Pembagian saddu zari'ah. Para ahli usul fiqh membagi saddu zari'ah menjadi 4 kategori. Pembagian tersebut yaitu: yang pertama, zari'ah yang sudah pasti akan membawa kerusakan atau mafsadat. Contohnya, menggali sumur di jalan umum yang gelap. Dalam hal ini, para ulama sepakat untuk menghukuminya dengan haram. Yang kedua yaitu zari'ah yang membawa mafsadat seperti membudidayakan pohon anggur. Meskipun ada kemungkinan dibuat minuman keras, namun hal ini termasuk jarang. Maka terhadap hal ini, para ulama menghukumi mubah atau boleh. Yang ketiga yaitu zari'ah yang berdasarkan dugaan yang kuat akan membawa kepada mafsadat, seperti menjual anggur kepada orang atau perusahaan yang memproduk minuman-minuman keras yang memabukkan, atau menjual pisau kepada orang yang dipastikan ia akan menggunakannya untuk membunuh. Maka dugaan yang pasti ini membawa konsekuensi menjual kedua benda tersebut menjadi haram. Yang keempat yaitu zari'ah yang sering kali membawa mafsadat, namun kekhawatiran itu tidak sampai kepada dugaan yang kuat, akan tetapi didasari oleh dugaan biasa. Contohnya, transaksi jual beli kredit. Diduga dalam transaksi itu akan membawa mafsadat terutama bagi para penghutang. Mengenai zari'ah seperti ini, para ahli usul fiqh berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa perbuatan itu dilarang dan ada pula yang berpendapat sebaliknya. Terlepas dari permasalahan mana zari'ah yang dilarang dan dibolehkan, namun yang sangat prinsip adalah zari'ah digunakan karena untuk memelihara tujuan syariat hukum, yaitu menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan bagi kehidupan manusia. Memelihara maslahat dalam berbagai peringkatnya termasuk tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa metode zari'ah berhubungan erat dengan tujuan ditetapkannya hukum Islam. Saddu zari'ah sebagai salah satu metode ijtihad tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode ini adalah untuk menelusuri aspek maslahat dalam bidang hukum, sehingga kita dapat mengetahui tujuan hukum yang ditetapkan. Metode zari'ah ini dikembangkan oleh Imam Al-Syatibi dari kalangan Malikiyah. Adapun kekurangannya adalah
natijah hukum yang diperoleh bersifat tidak pasti, karena perbedaan dalam memandang zariah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.